Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Kali ini saya menyelesaikan tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, saya Rosidah SPD, CGP Angkatan 6, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Perkenalkan, fasilitator saya Pak Sahril Sunusi dan pengajar praktek Ibu Fatmawati, SPD. Baik, saya mulai dengan pertanyaan pemantik. 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Jawaban saya adalah kesimpulan yang dapat saya sampaikan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional ini adalah bahwa sebagai pendidik kita mampu merancang dan menumbuhkan motivasi murid dengan kesadaran penuh, mewujudkan kekuatan potensinya serta pengalaman untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasi seluruh potensi dalam dirinya. Terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap dan toleransi terhadap dirinya dan orang lain, serta lingkungan sekolah melalui kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya, kaitannya adalah bahwa pembelajaran sosial dan emosional ini sejalan dengan peran pendidik sebagai penuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Begitu juga dengan nilai dan peran guru penggerak terhadap pembelajaran sosial dan emosional ini memberikan suatu tuntunan bahwa guru dalam membawa perubahan diharapkan beranjak dari kesadaran diri yang kurang, berkesadaran diri menuju diri yang berkesadaran penuh dengan memungkinkan bertumbuhnya pola pikir dan nilai-nilai yang diharapkan menumbuh pada diri guru penggerak terkait dengan nilai-nilai guru penggerak yang berpihak kepada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sementara itu, pembelajaran sosial dan emosional merupakan keselarasan dengan inquiry apresiatif untuk memungkinkan anggota komunitas sekolah melakukan ko-kreasi langkah maju bersama yang berangkat dari kedalaman pemahaman akan makna atau inti kesuksesan dari sumber daya kesuksesan masa depan konstektual yang tersusun di dalam bagja untuk dijadikan sebuah visi sekolah. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah harus berdasarkan atas kebutuhan dan kemampuan murid yang berpusat kepada mutu pelayanan dari kekuatan kompetensi sosial dan emosional warga sekolah dalam mencapai keseimbangan dan tumbuh kembang jiwa merdeka yang dapat mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi atas dasar kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar murid, dan minat belajar murid. Pertanyaan inti pada koneksi antar materi modul 2.2 ini adalah 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kegiatan proses belajar mengajar yang saya lakukan sudah boleh dikatakan baik karena dengan adanya penerapan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid saya. Dengan demikian, saya menjalankan rutinitas sehari-hari dalam melaksanakan pembelajaran bersama murid, selalu mengupayakan dengan cara menyenangkan seperti dengan menggunakan karton, kertas origami, kertas HVS, dan hasil karya berbentuk tulisan, narasi, atau deskripsi. Sehingga saya mengatakan bahwa pembelajaran itu sudah cukup dengan kebutuhan dan kemampuan murid. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat murid menjadi senang dan nyaman belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya harus memberi pengajaran lagi kepada murid tentang sesuatu yang amat penting dalam dirinya, yaitu tentang sosial dan emosional. Saya harus mampu mengolah sosial dan emosional murid dengan 5 kompetensi sosial dan emosional secara mindfulness atau kesadaran penuh, yaitu 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi yang disebut dengan kesadaran diri.
2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif yang disebut dengan manajemen diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain yang disebut dengan kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif yang disebut dengan keterampilan berelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab yang disebut dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan inti yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Kompetensi sosial emosional yang disebut dengan KSE yang terdiri dari kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosional, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being. Hal yang mendasar kedua adalah integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Untuk mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan kompetensi sosial dan emosional dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Hal mendasar yang ketiga adalah penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, yang terdiri dari 1. Memodelkan atau menjadi teladan, mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan satu sama lain. 2. Belajar. Pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Yang ketiga, berkolaborasi, menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan kebutuhan emosional dan sosial. Pertanyaan inti yang ketiga adalah berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah bagi murid-murid membiasakan kepada murid untuk mindfulness, yaitu kesadaran penuh yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Kemudian menerapkan 5. Kompetensi sosial emosional yang merupakan satu kesatuan karakter dalam membentuk diri sendiri dan orang lain, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagi rekan sejawat, memberikan pemahaman tentang penerapan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, sekolah, keluarga, dan komunitas. Selain itu, berkolaborasi dalam upaya mengintegrasikan dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, serta berkolaborasi dalam penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Demikianlah tugas koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.